Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Widyastuti dengan NPM 1911060012. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi alam yang memenuhi tugas UAS evolusi. Seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki oleh organisme tersebut dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Charles Darwin adalah orang yang mempopulerkan istilah seleksi alam, serta membandingkannya dengan seleksi buatan, yang menurutnya disengaja, sedangkan seleksi alam tidak. Variasi ada dalam sebuah populasi organisme. Hal ini terjadi karena mutasi acak yang muncul dalam genom organisme individu, sehingga keturunan mereka dapat mewarisi mutasi tersebut. Sepanjang kehidupan suatu individu, genom yang dimilikinya akan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan variasi sifat. Lingkungan genom mencakup zat kimiawi di sel, sel lain, individu lain, populasi, spesies, serta lingkungan abiotik. Lingkungan ini akan menentukan mana perubahan genom yang akan menguntungkan dan mana yang merugikan. Karena individu dengan varian sifat yang menguntungkan terhadap lingkungannya cenderung bertahan dan bereproduksi lebih banyak daripada individu dengan varian lain yang kurang menguntungkan, maka populasi untuk varian sifat tersebut berkembang. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi termasuk seleksi seksual atau sekarang sering dimasukkan dalam seleksi alam dan seleksi fekunditas. Seleksi alam bekerja berdasarkan fenotip, ciri-ciri organisme yang sebenarnya yang berinteraksi dengan lingkungan, tetapi genetik atau dapat diwariskan dari setiap fenotip yang mengkodekan fenotip tersebut, dan genetik individu tersebutlah yang mengalami keuntungan, sehingga gen suatu sifat dapat menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Seleksi alam adalah landasan biologi modern. Konsep tersebut diterbitkan oleh Darwin dan Alfred Russel Wallace dalam sebuah presentasi makalah bersama pada tahun 1858, dielaborasi dalam buku berpengaruh Darwin tahun 1959 tentang asal-usul spesies dengan cara seleksi alam, atau pelestarian ras favorit dalam perjuangan untuk kehidupan. Dia menggambarkan seleksi alam dengan menggunakan analogi dengan seleksi buatan, sebuah proses di mana hewan dan tumbuhan dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia secara sistematis dikembangbiakan. Konsep seleksi alam awalnya berkembang tanpa adanya teori hereditas yang valid pada saat tulisan Darwin. Sains belum mengembangkan teori genetika modern. Penyatuan teori evolusi Darwin dengan penemuan-penemuan berikutnya dalam genetika klasik membentuk sintesis modern pada pertengahan abad ke-20. Setelah itu, genetika molekuler ditambahkan sehingga membentuk bidang baru, yaitu biologi perkembangan evolusioner, yang menjelaskan evolusi pada tingkat molekuler. Meskipun genotipnya perlahan-lahan dapat merubah lewat pergeseran genetik secara acak, seleksi alam tetap menjadi penjelasan utama untuk evolusi adaptif. Sejarah perkembangan beberapa filsuf dari era klasik, termasuk Empedokles dan penerus intelektualnya, penyair Romawi Lucretius, mengungkapkan gagasan bahwa alam menghasilkan berbagai macam makhluk secara acak dan hanya makhluk yang berhasil memenuhi kebutuhan mereka dan mampu berkembang biak yang dapat bertahan. Gagasan Empedokles bahwa organisme muncul sepenuhnya melalui kerja insidental dari sebab-sebab seperti panas dan dingin dikritik oleh Aristoteles dalam buku 2 dari Fisika. Dia mengemukakan teologi alami sebagai gantinya dan percaya bahwa bentuk itu tidak muncul tiba-tiba, namun dibentuk secara khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Dia mengutip keteraturan hereditas dalam spesies sebagai bukti. Namun demikian, ia menerima dalam biologinya bahwa jenis hewan baru, monstrositas, dapat terjadi dalam kasus yang sangat jarang, atau generasi hewan buku 5. Seperti dikutip dalam The Origin of Species edisi Darwin tahun 1872, Aristoteles mempertimbangkan apakah bentuk yang berbeda atau misalnya dari gigi mungkin muncul secara tidak sengaja, tetapi hanya bentuk yang berguna yang bertahan. Jadi apa yang membantah bahwa berbagai bagian atau tubuh hanya terbentuk secara tidak sengaja di alam ini. Jika gigi misalnya tumbuh karena kebutuhan, maka yang depan tajam disesuaikan untuk menggoyak dan bergiling rata dapat digunakan untuk mengunyah makanan. Maka menurut teori insidental,
bentuk tersebut tidak dibuat untuk fungsinya tersebut, tetapi bentuk itu adalah hasil dari kejadian insidentil. Lalu cara yang sama digunakan untuk menjelaskan bagian lain di mana tampaknya adaptasi untuk mencapai tujuan dimanapun. Oleh karena itu, semua hal bersama-sama, yaitu semua bagian dari satu kesatuan, terjadi seolah-olah mereka dibuat demi sesuatu, lalu perubahan bentuk tersebut dipertahankan, dibentuk oleh spontanitas internal, dan apapun hal-hal tidak terbentuk dengan demikian atau secara insidentil, maka binasa dalam selalu binasa. Tapi Aristoteles menolak kemungkinan ini. Berikutnya menjelaskan bahwa dia berbicara tentang perkembangan hewan sebagai embrio dengan fase baik selalu atau biasanya muncul, bukan asal-usul spesies. Namun, tidak kemungkinan ini adalah pendapat yang benar untuk gigi dan semua hal alami lainnya, baik biasanya maupun selalu, muncul dengan cara tertentu. Tidak satupun dari bentuk tersebut merupakan hasil kebetulan atau spontanitas belaka. Kami tidak percaya adanya kebetulan ketika terjadi hujan di musim dingin, tetapi jika terjadi hujan di musim panas, kami baru percaya. Hari yang paling panas di musim panas, tetapi kami percaya itu kebetulan jika kami memilikinya di musim dingin. Jika kemudian disepakati bahwa segala sesuatu adalah hasil kebetulan atau diciptakan untuk selalu tujuan, dan dibuktikan bahwa segala sesuatunya bukan merupakan hasil kebetulan atau spontanitas, maka harus ada tujuan, dan bahwa hal-hal seperti itu semua ditunjukkan untuk alam, bahkan para pendukung teori yang ada sebelum kita akan setuju. Oleh karena itu, semua karakteristik untuk tujuan hadir dalam hal-hal yang menjadi dan dibuat secara alami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.